Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Dayani dengan NIM A1B1252122. Saya dari kelas reguler E dan saya akan mereview sebuah novel untuk tugas prosa fiksi. Novel yang akan saya review berjudul Kepingan Terdalam. Karya Indar Pati Ayaran yang terbit pada tahun 2014 dan diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo, kelompok Gramedia anggota IKAPI Jakarta. Nah, cerita pada novel ini itu menghadirkan sebuah kisah yang disusun secara reflektif dan fragmentaris, seolah pembaca itu diajak untuk menyusun kepingan-kepingan pengalaman tokoh utama untuk memahami makna hidup, keluarga, dan relasi antar manusia. Cerita ini dibuka dengan prolog bernuansa kontemplatif, memperlihatkan tokoh aku sebagai sosok yang menoleh ke masa lalu dan mencoba memahami berbagai peristiwa-peristiwa yang membentuk dirinya pada saat ini. Nah, alur cerita ini itu tidak bergerak secara lurus. Penulis itu menggunakan teknik alur maju mundur atau kilas balik untuk menampilkan pengalaman emosional tokoh utama, terutama yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan figur ayah. Nah, teknik ini itu membuat cerita terasa hidup dan realistis karena pembaca diajak untuk masuk ke dalam ingatan, luka, dan refleksi batin pada tokoh aku. Tokoh ayah pada novel ini itu digambarkan sebagai sosok yang kompleks dan ambigu. Ia hadir sebagai kepala keluarga dan figur otoritas, namun seringkali absen secara emosional. Pada novel ini, ayah tidak banyak berbicara. Ia cenderung kaku dan sulit mengekspresikan kasih sayang. Dalam kajian sastra, ayah tidak hanya berfungsi sebagai tokoh, tetapi juga sebagai simbol jarak emosional, kekuasaan, dan pola didik generasi lama yang memengaruhi perkembangan psikologis pada anak. Nah, konflik utama dalam novel ini itu bersifat batiniah, di mana tokoh aku terus bergolak dengan perasaan kecewa, rindu, bingung, dan keinginan untuk dipahami oleh ayahnya. Konflik ini termasuk konflik internal atau konflik psikologis, yaitu pertentangan antara harapan tokoh dengan kenyataan yang ia alami. Nah, tokoh aku mengharapkan sosok ayah yang hangat dan komunikatif. Namun, realitasnya yang ia hadapi justru penuh jarak dan kesunyian emosional. Selain konflik internal, terdapat juga konflik antar tokoh, khususnya antar tokoh aku dan tokoh ayah. Konflik ini tidak ditampilkan melalui pertengkaran terbuka, melainkan melalui sikap diam, sikap dingin, dan kesalahpahaman yang terus menumpuk. Nah, perbedaan cara pandang antara ayah dan anak itu menciptakan hubungan yang renggang dan hal ini itu meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi tokoh aku. Nah, novel ini juga memuat konflik sosial dalam lingkup keluarga, tekanan ekonomi, tuntunan peran sebagai kepala keluarga, serta ekspektasi sosial membentuk sikap ayah yang keras dan tertutup. Faktor-faktor eksternal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi hubungan dalam keluarga dan menciptakan suasana rumah yang kering dan emosional. Dalam kajian sosiologi sastra, hal ini menunjukkan bahwa konflik keluarga tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan struktural di sekitarnya. Nah, konflik lainnya itu muncul dari pertentangan antara masa lalu dan masa kini. Kenangan pahit masa kecil terus hadir dalam kehidupan tokoh aku saat dewasa. Trauma yang tidak pernah diselesaikan itu membuat
Masa lalu menjadi beban psikologis. Melalui teknik kilas balik, penulis menunjukkan bahwa waktu tidak selalu dapat menyembuhkan luka, tapi refleksi dan penerimaan. Luka itu justru terus hidup dalam ingatan gitu. Menjelang akhir cerita hingga epilog pada novel ini, konflik-konflik tersebut justru tidak terselesaikan secara ideal. Tidak ada rekonsiliasi dramatis atau pengakuan emosional yang besar, sehingga membuat konflik-konflik tersebut justru makin menumpuk. Namun, tokoh aku ini justru mengalami perubahan cara pandang. Ia mulai memahami bahwa ayahnya juga manusia biasa dengan keterbatasan, luka, dan cara mencintai yang tidak sempurna. Dalam kajian sastra, penyelesaian seperti ini itu sering disebut dengan resolusi realistis karena mencerminkan kehidupan nyata. Nah, setelah kita memahami keseluruhan novel ini, kita mengetahui bahwa novel ini mengangkat tema tentang keluarga dan identitas diri. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini itu juga cukup sederhana namun puitis, dengan banyaknya kalimat reflektif yang menggugah emosi para pembaca. Nah, latar cerita yang digunakan pada novel ini itu juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga membuat kisah pada novel ini itu terasa relevan dan mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, setelah kita mengetahui keseluruhan dari novel ini, kita mendapatkan pesan moral yang disampaikan oleh novel ini. Pesan moralnya adalah proses pendewasaan itu seringkali lahir dari pengalaman pahit, terutama dalam lingkup keluarga. Nah, novel ini juga mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti kita melupakan. Nah, melainkan kita mencoba untuk berdamai dengan masa lalu. Nah, dalam novel ini, para pembaca itu juga diajak untuk melihat orang tua sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasannya. Novel ini juga membuat kita menyadari bahwa penerimaan adalah langkah penting dalam pertumbuhan diri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.